Luar biasa. Thank you. Pak Joni kasih tepuk tangan dong buat MC Kondang ya. Gantiin saya kayaknya habis ini job MC-nya ya. Oke, yang pasti selamat malam teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman apa bapak ibu ini enaknya nih, teman-teman aja kayaknya ya, biar lebih akrab bapak ya. Seumuran kan ya, mungkin ada yang di bawah juga ya. Dan pasti terima kasih banyak buat Bu Citra atas undangannya, Pak Kanho dan semua leader yang ada di belakang. Thank you banget. Boleh kasih tepuk tangan buat dan juga buat Harvest yang saya lihat di sini banyak yang muda dan banyak juga yang luar biasa ya. Salah satunya barusan sharing tadi. Wow, amazing banget saya dengerin. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir canvassing, wah hebat ya, keren ya. Nanti saya akan sharing. Jadi sebenarnya saya cerita ini bukan bermaksud untuk menggurui atau bermaksud sok pintar. Jangan seperti itu ya teman-teman. Anggapnya saya hanya sharing aja. Sharing aja, diambil yang positif, dibuang yang negatif. Setuju ya? Setuju ya? Jadi sharing bagaimana saya bisa sampai join di Prudential. Oke, mungkin bisa dikasih tahu backgroundnya, boleh Pak? Dipencet aja Pak. Oke, ini ya. Oke, selamat malam. Yang pasti kenalkan, nama saya Windy Dianita Windy Hapsari. Nama panggung saya kebetulan Windy Hapsari. Kok nama panggung? Kenapa? Karena sebenarnya saya ini adalah seorang entertain ya. Saya adalah seorang entertain. Di situ sudah terlihat ya. Saya sebenarnya sebelum MC, sebelum presenter TV, saya adalah seorang sales promotion girl. Jadi di event-event gitu banyak banget di seluruh Surabaya, hampir semua saya event yang properti, yang rokok dulu ya teman-teman, masih kuliah awal-awal. Terus saya ditawarin untuk menjadi seorang presenter. Di sini ada yang MC nggak selain Pak Joni? Nggak ada ya? Banyak ya? Bisa ya? Oh bisa MC ya? Oh bagus dong nanti ya. Saya belajar juga boleh ya? Oke, nah belajar MC sambil kuliah ditawarin waktu itu produk kecantikan. Ya saya kan merasa saya nggak jelek-jelek banget ya teman-teman ya, lumayan lah. Ditawarin produk kecantikan, disuruh jadi MC, lolos casting. Waktu itu saya ingat betul fee-nya itu 100.000. Tapi mas udah lama banget, 2000 berapa ya? 2006 lah rasanya ya. 2006 itu lumayan ya teman-teman, cuma 1 jam aja dibayar 100.000 dulu 10 tahun yang lalu kan banyak menurut saya waktu itu. Jadi saya biaya kuliah semua saya handle sendiri, bahkan bensin mobil semua saya beli sendiri. Papa saya nggak kasih uang sedikit pun, walaupun saya sebenarnya dilahirkan dari keluarga yang mampu tapi tidak kaya raya, cukup mampu aja ya tapi nggak kekurangan. Terus sambil MC itu MC profesional itu yang awal-awal kan 2003 masih belajar-belajar, baru 2006 itu mulai event-event gedenya. Jadi kayak gathering, wedding ya dan lain-lain itu saya udah mulai. Jadi semua event saya pernah MC sampai sekarang. Kalau sekarang saya cuma hobi aja karena saya lebih fokus di Prudential. Kasih tepuk tangan dong buat Prudential. Kalau ditanya Windy masih MC, masih tapi hobi, mau nggak? Saya udah berhijab, nggak mau ya wes aku gitu. Kalau mau ya silakan, nggak mau ya nggak. Padahal saya Desember ada tawaran job pergi ke Bali dengan event fee 10 juta untuk wedding. Padahal itu cuma 2 jam aja. Dan itu belum termasuk tiket pesawat dan lain-lain, itu hanya fee bersih. Tapi saya memutuskan nggak bisa Cih, sorry Windy sekarang udah pakai hijab, nggak bisa dibuka. Event wedding no, waduh gimana mau pakai begini masa wedding kayak lucu deh ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk tidak ya. Loh kenapa Windy, sekarang aku lihat sekarang di Facebook kamu isinya Prudential semua. Emang sekarang orang prudent ya? Iya, kenapa Cih mau buka polis ya? Boleh lah nanti kita ketemu gitu teman-teman caranya ya. Terus akhirnya jadi MC itu agak cepat ngomongnya, maklum saya MC ya, jadi agak cerewet. Jadi MC itu membuat saya tuh lebih pede, banyak teman, saya lebih pede, saya lebih open sama orang, open sama bisnis. Jadi orangnya lebih supel, kenal sedikit 5 menit aja udah pasti akrab kalau sama saya ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk join di TV lokal, di SBO TV. Ada yang pernah nonton acara saya nggak ya malam-malam? Ya. Siapa yang iya? Mana? Oh pernah ya Mas ya, sama Dokter Susanto ya? Oh betul, Dokter Susanto. Itu kan saya belum berhijab, mungkin lihat malam-malam itu acara yang sek itu teman-teman. Waduh, jadi nggak enak ngomong sek yang apa ya? Jadi itu sek education. Jadi itu jangan ada apa teman-teman, itu sek education.
edukasi. Jadi untuk orang yang nggak bisa punya anak, terus nggak bisa bangun rumah ya. Alibi. Oh bapak lo pikirannya jangan lah ya. Nah, saya memutuskan untuk ditawarin waktu itu, istilahnya kalau sekarang sama agent direkrut, diajak sama produser televisi itu karena aku lihat saya MC. Waktu itu saya ingat betul MC acara Sampurna Mile di parkiran Delta Plaza. Wah, ini anaknya asik. Mungkin waktu itu pikirnya seperti itu. Saya suruh datang nggak pakai casting loh teman-teman. Karena mungkin pengalaman MC saya kan cukup banyak di Surabaya dan banyak juga kebetulan yang kenal sama saya. Kalau orang entertain pasti tahu lah kalau ini. Jadi kalau orang MC pasti banyak yang kenal. Jadi ditawarin nggak pakai casting masuk, dan itu saya di acara itu 6 tahun loh, lama loh. Sekarang gantinya nggak terlalu bagus ya mas ya. Enggak ya? Salah ya. Saya kurang rame, katanya kurang connect katanya. Banyak yang ngomong di Facebook, aduh, Mbak Bini kok gak balik lagi? Gak bisa, masalahnya udah berhijab, acara kayak gitu gak boleh. Nggak, saya bukannya nggak boleh, saya nggak enak ya kan. Nah, kemarin dapat tawaran juga, tapi saya belum memutuskan untuk kembali lagi karena merasa kok kayaknya aku udah nggak di sini lagi, feelku gimana sih? Jadi yaudah deh Pak, kok iya mas, pokoknya tak janji nih tok teman-teman. Ya mas, besok aku main ke SBO temenan lo yo, Auskon. Ya, jadi SBO TV itu salah satu pemiliknya adalah Bapak Dahlan Iskan. Jadi beliau punya Jawa Pos TV, Jawa Pos yang koran, SBO TV, GTV, pokoknya yang TV-TV lokal Surabaya bukan itu satu company sama Jawa Pos. Jadi punya Pak Dahlan. Jadi yang memutuskan saya di MC, kalau ditanya kira-kira job di MC itu besar gak sih? Ada yang tahu nggak? Mas, kalau yang sering lihat saya, kalau saya di TV 1 jam berapa ya honornya? Jangan MC, jangan TV Jakarta, di Jakarta beda rate-nya. Pak Joni tahu nggak kira-kira Pak berapa saya? Itu tebakannya lah Pak, pokoknya sembarang tuh. Hah, 10 juta satu kali ini ngisi, nggak sampai dong. Ada lagi yang tahu nggak? Hah? Tio, kok kenal? Oh ya, dikontrak di mana? Oh ya ampun, anak Telkomsel ada di sini, luar biasa. Terkenal loh teman-teman saya, bukannya maksud sombong ya, bahkan ada yang kenal sama saya sih. Oh, sekarang jadi di sini. Oh, loh mas sekarang masih di enggak? Saya ya, udah kembali ke jalan yang benar ini ya. Pak Hadi ini temannya Pak Tio pernah pakai saya di event Telkomsel. Kalau di TV itu di bawah 500.000 teman-teman kalau untuk sekali show di TV. Nah, kasih tahu aja nih. Jadi kaget ya, mikirnya banyak ya. Tapi kalau di Jakarta memang sekali show 5-10 juta. Itu pun untuk acara yang besar kayak dahsyat kayak gitu. Kalau toko sekitar 10 juta Pak. Tapi kan dikit Pak. Kalau di luar dia 100 juta. Kayak gitu. Jadi kenapa saya enjoy banget di kerjaan saya presenter? Kerjanya sebentar, eventnya sebentar, fee-nya besar. Saya sekali MC 2 juta, 2,5 juta, 5 juta, 3 juta, itu gampang banget. Seminggu bisa 3-5 kali event saya pegang. Jadi dalam sebulan itu kira-kira bisa sampai 15 event, 20 event. Wow, padahal kerjanya cuma 2 jam teman-teman. Cuma selamat malam. Paling minim dulu saya masih 1 juta ya Mas ya, tuh udah lama banget ya, tuh kan. Nah terakhir ini saya minim 2,5 juta kalau untuk gathering dan lain-lain. Cuma selamat datang, present untuk presentasi, udah gitu dong. Terus duduk, door prize, pulang. Jadi enak banget kerjanya teman-teman. Wah pokoknya tuh benar-benar membuat saya tuh lupa. Saya ini berada di zona yang nyaman. Enak kok, ngerasa kerjaan ini enak banget. Nah, tapi saya tidak membuat semata-mata punya uang banyak, terus saya tuh tidak pernah membuka diri untuk menerima bisnis-bisnis yang lain. Dan tahun 2011 ya, sampai sekarang saya masih punya usaha salon sama spa di Surabaya Pusat ya, deket daerah Kabe sana. Jadi itu murni uang dari presenter saya, uang MC saya kumpulin. Sampai papa mama saya tuh heran, kok kamu berani sih buka usaha, kok nggak kepingin kayak papa mama aja jadi pegawai negeri katanya gitu. Papa mama saya seorang pegawai negeri teman-teman. Kalau papa saya terakhir adalah eselon 2 kepala provinsi di salah satu
instansi pemerintah lah ya, pokoknya bagian sensus-sensus itu papa saya. Kenapa kok nggak pengen mencoba jadi pegawai negeri, padahal enak loh, ada pensiunnya ya kan, ada pensiunnya, gajinya lumayan. Sakjane ya nggak lumayan sih teman-teman, sebenarnya yang bikin banyak itu adalah kalau ada bonus-bonus. Kalau gajinya nggak banyak kok, beneran nggak bujuk ini. Nah terus saya buka usaha salon spa, papa mama saya setuju, akhirnya boleh saya buka sampai sekarang. Terus saya juga pernah bisnis MLM, karena saya kan punya usaha sendiri kecantikan, jadi kalau ada jualan-jualan kecantikan saya masih jual. Saya pernah join di MLM. Di sini ada yang pernah ikut MLM nggak? Semua. Mas, semua ya? Apa dong yang terkenal? Oriflame? Ceplosan, maaf. Mas Merah namanya siapa sih? Saya Rofi. Mas Rofi? Ya. Apa? Saya dulu banyak. Nggak apa-apa, terakhir aja. Yang terakhir itu Aduh, kok lupa sih Mas sampai itu. Melia. Oh, aku pernah ditawarin itu. Milelia itu minuman ya? Apa ya? Maaf. Makanan organik. Oh bukan, maaf. Ada yang gampang sama yang susah, yang ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak MLM-nya? Siapa? Hadi. Siapa? Aduh nggak beli. Pak Joni sama sekarang Pak? Enggak kan Pak? Oh. Cece, bentar ya Ce. Nah, kalau sepengetahuan saya nih, kalau mohon maaf ya kalau saya salah nih ya, kalau saya salah. Kalau teman saya kan ada yang manajer O itu, manajer yang O itu. Kenapa kok? Waduh Bapak, saya nggak nyebut merek loh Pak, nggak apa-apa ya. Kok di akhir bulan tuh dia pusing kayaknya ya, nyetok, tak tanya, ngapain sih kamu tuh kok cangkirnya bareng nang ngomongmu, di foto kan, dipasang, tutup poin. Nah, ada kayak gitu ya. Oh gitu, aku gini, emang MLM nggak ada tuponya? Nggak ada, aku nggak pakai tupo, aku bilang gitu. Jadi saya ini pernah sebagai stokis kecantikan, kalau ditanya banyak nggak dapatnya? Banyak teman-teman. Padahal itu cuma 35 juta aja join stokisnya, tapi sebulan saya bisa dapat 60 juta, 50 juta itu sampai 1 tahun kayak gitu. Bayangin ya, wow ya kan? Jual cantikan gitu-gitu, tapi kok ngerasa MLM itu bagus sebenarnya. Saya nggak pernah menjelekan apapun ya, tapi waktunya udah ganti jualan lain lagi, aku tuh capek gitu. Jadi kalau di Prudential kan bener-bener dari dulu sampai sekarang, malah justru kalau kita semakin fokus kita akan semakin besar ya kalau saya lihat. Jadi saya memutuskan untuk tidak main MLM lagi sejak saya join di Prudential. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Prudential ya. Jadi boleh dipecat Mas. Nah saya ini pengen punya bisnis, tapi yang ada sistemnya, karena saya juga punya perlengkapan bayi. Saya punya usaha toko perlengkapan bayi di Sidoarjo. Jadi saya merasakan sendiri, kita ini masih muda, tapi utangnya tuh udah banyak teman-teman. Sebulan itu cicilan bisa 30-50 juta buat bayar utang aja, ya kan? Terus apalagi kalau saya mau liburan ke luar negeri, itu yang pegawai udah telepon, Mbak Windy, stok boxnya habis. Waduh pusing aku ini, lupa nggak beli dulu gitu ya. Stok box habis, stroller habis. Jadi kayaknya saya merasa itu pegawai saya itu kan nggak mungkin ya. Kalau pegawai kan nggak mungkin ya kita kasih wewenang untuk kamu order, kamu langsung ngomong sama yang punya, kamu yang pesan apa. Saya nggak pernah kayak gitu soalnya kalau perlengkapan bayi saya. Jadi ditelepon lah, suruh pesen lah. Jadi sama suami, yang iki boxnya habis loh. Lah ya apa ini terus? Ya udah kamu tolong, terus uangnya gimana? Ya udah Ceng, nggak apa-apa ya, nanti aku balik dari Singapura ya, aku bayar semua. Untungnya kenal, jadi boleh kayak gitu. Terus salon juga, setiap saya keluar kota MC di luar, ada yang mau sulam alis. Aduh jadi endorse nih sulam alis nggak ya teman-teman? Ada yang mau sulam alis, apa di telepon gitu kan? Mbak Windy mau sulam alis. Aku lagi di luar kota, gimana? Nggak mau kalau nggak mau Mbak Windy, katanya gitu. Jadi saya ngerasa ini saya ini dibutuhkan banget ya. Kalau kita punya usaha apapun tuh, kalau kita nggak ada di situ, mereka nggak percaya sama kita. Terus apalagi kalau kita dapat keuntungan banyak, semakin banyak yang diputar, otomatis utangnya semakin banyak buat modal usaha lagi. Di sini ada yang masih usaha nggak? Punya usaha nggak? Boleh angkat tangan nggak? Full time semua. Full time, wah, tepuk tangan dong. Keren loh Mas Rofi ya. Terus saya juga pengen punya waktu yang sangat fleksibel dalam menjalankannya. Saya pikir-pikir waktu itu saya lagi syuting sama Dr. Susanto. Nah ini nih awal mulai saya memutuskan
memutuskan untuk join. Jadi Dokter Susanto ini karena sudah saya anggap sebagai papa saya sendiri ya, karena usianya memang sudah sepapa saya. Ngomongnya sama suami, karena suami saya tuh memang yang selalu menemani saya dari zaman pacaran, mau MC mau apa ditemenin aja tuh, buntut aja tuh. Jadi itu kemana-mana selalu nemenin, bukan apa teman-teman, bukan cemburu atau gimana. Dia orangnya sangat support sekali dalam semua hal, apapun yang saya lakukan, yang saya kerjakan, dia selalu support. Sampai kalau saya syuting digodain sama teman-temannya Dokter Susanto, presentermu lumayan ya, lumayan nih ngawur anak guguke, gue digituin soalnya. Anak guguke, nang ngarepan ojo macam-macam jarane gitu. Sama Dok, biasa susu ini loh, nyari kamu, aduh. Aku sampai kadang-kadang mikir, aduh kalau nggak ada suamiku habisnya aku dicegat ini pulang malam-malam ya, malam-malam. Akhirnya ditemenin sama dia. Nah Dokter Susanto tuh pinter banget teman-teman. Dia tuh orangnya kan karena kebapaan, jadi dia tuh punya trik. Sebelum ngomong itu seminggu itu dia tuh ngajak makan terus. Habis syuting diajak pergi makan. Kamu nggak bawain anakmu KFC ta? Nggak tuh, kuis pulang ini aku udah 11:30. Itu kan syuting saya malam teman-teman 11:30 sampai 11:30 malam, dan itu live. Seminggu 2 kali, Rebo dan hari Senin, kalau nggak Senin atau nggak Rebo atau Jumat, pokoknya antara hari itu, dan itu live. Jadi nggak boleh telat, pulangnya juga jam segitu juga malam. Enggak wis Dok, udah malam aku mau pulang, aku bilang gitu. Halo Ustaz, ayo makan. Aduh gimana ya teman, orang itu baik banget, beneran baik banget. Itu leader saya loh teman-teman, leader saya itu yang merekrut saya. Jadi dia itu baik banget. Jadi akhirnya yaudah deh aku temenin. Tapi gak apa-apa tak kamu nanti, Hadi boleh tahan? Ayo Dok, gak apa-apa ngobrol-ngobrol. Tapi beliau tetap gak mau buka. Ngapain sih ini kok? Aku ternyata punya feeling yang tak duga ternyata betul mau rekrut ya. Terus syuting, saya ingat banget itu 2014 bulan Mei ya kalau nggak salah, di MM Resto, di MM Resto di Juanda. Itu syuting sama tante-tante sosialita, ya seorang dokter itu masalah langsung mereka berbinar-binar itu, dan itu orang kaya-kaya semua loh teman-teman. Sayang saya belum join tuh, kalau udah join udah habis tuh tante-tante, saya prospek semua. Tante-tante cantik-cantik, aduh, so kerjaan ya. Setengah Dok, eling umurmu Dok. Lucu orangnya tuh teman-teman. Terus iling-iling, terus nggak bisa bangun. Aku kalau biar gitu teman-teman, ini so yo, aku bisa bangun, aku punya racikan sendiri. Oh iya. Intermezzo teman-teman, jangan ngantuk ya, apa ya. Terus akhirnya habis selesai syuting, kita makan di bawah. Hadi, siap? Apa Dok? Sini. Kamu masih bisnis? Oh ya masih lah, bisnismu wakeh ya. Saya nom sukses rek. Jadi katanya gitu. Enggak lah, sawang sinang lah Dok, katanya gitu. Suami saya Mas Hadi bilang gitu. Dokter kegiatannya apa? Gitu ditanya sama suami saya waktu itu. Aku ada bisnis bagus. Ya? Mau tak join? Alah aku males, aku nih bisnis gak jelas, aku gak kepingin. Dia ngomong gitu teman-teman. Aku cuma, apa sih yang aku dengerin gitu, saya manggilnya gitu ya. Apa sih yang, gak ini loh dokter mau ngomong. Apa tuh, lanjutin Dok, lanjutin. Ini bisnis gak pakai modal. Waduh, mataku langsung, wih gitu ya. Secara buka toko berapa ratus juta teman-teman, salon berapa ratus juta. Belum lagi suami saya punya instalasi buat pasang-pasang tower tuh udah berapa ratus, belum tangki air. Wah, pokoknya kita tuh bener-bener dulu tuh usaha konvensional banget deh, pengusaha deh, tapi banyak utang karena dibuat muter ya. Terus gak pakai modal, kok bisa Dok? Emang income-nya dokter sekarang lumayan tak dari situ? Lumayan lah, 2 digit udah lebih katanya. Wah, terus mikir aku temen-temen, apa Dok? Mau tahu? Aku mau tahu banget, kurang ajar ya orang gitu ya. Maaf Dok. Terus mau tahu banget. Terus kamu besok Sabtu kamu ke kantorku. Kantor, mana kantornya? Jalan Genteng Kali nomor 8. Itu MRT teman-teman, dia nggak bilang mau di Prudential ya kan? Dia nggak bilang mau di Prudential. Itu kantor apa? Pokoknya kantor keuangan katanya gitu. Gak ngomong orang ini kalau itu Prudential ya. Aduh, aku sebenarnya tuh dari awal itu udah curiga. Yang pasti bujui aku gini. Gak lah, ngapain dokter orang kaya kayak gitu? Kaya banget buat teman-teman karena income-nya dia dari dokter bisa 200 juta. Jadi bisa 200 sampai 300 juta, bayangin sepasien aja dia kena incas itu bisa untuk konsul aja 500 ribu belum obat. Dan kalau sehari itu bisa 20 pasien, kalau saya ke tempatnya tuh, wah kayaknya Dok, jadi kalau bawa uang itu segebok teman-teman segini.
Jadi saya mikir, ini orang ini kenapa masih mau jalani bisnis ini? Padahal uangnya udah banyak. Dia seorang dokter seksolog terkenal se-Jawa Timur. Se-Surabaya siapa sih yang nggak kenal Dokter Susanto ya? Banyak kalau ditanya dokter seksolog siapa di sini? Kak Boyke-nya tuh kan kan ya Santoso, kan Santoso. Wah, dokter seks juga Pak. Bahaya loh cek, hati loh cek loh. Apa? Justru kalau dokter seks itu cepet nanti langsung tekdung ya. Nggak pakai berobat ke dokter Susanto. Ya kan? Terus saya mikir, ini orang ngapain masih mau bisnis lagi? Orang income-nya udah 100, minim tuh 100 loh. Orang saya pernah ngobrol waktu udah join ini, Dok, kalau income sama AM itu besar mana? Aku iseng ngomong gitu, ya besar aku lah. Wih, oke yo, iki yo, aku batin. Ternyata dia pernah ngomong, udah nggak usah rame-rame income tuh 150 sampai 300. Jadi gitu. Terus dia tak tanya, waktu saya udah join itu kenapa dokter kok masih mau join di sini ya kan? Dia tuh pengen kebebasan waktu karena dia kalau ke luar negeri tuh nggak bisa kalau liburan karena kan dia harus meninggalkan prakteknya ya kan? Dia harus kehilangan berapa puluh juta padahal tuh setiap setahun tuh bisa 3-4 kali dapat trip ke luar negeri gratis dari distributor obat tuh teman-teman. Oh gitu. Terus dia tuh kepengen apa ya lebih santai kayak gitu. Terus ya teman-teman ya. Balik lagi yang flashback, saya ditawarin itu, dia nggak bilang kalau itu Prudential. Akhirnya saya sama suami jalan genteng kali nomor 8. Hadi ini nggak boleh telat. Oke, ayo yang berangkat yang udah bajunya udah rapi loh ya, gak oleh sandal jepitan. Iki bosnya bisnis bosnya nggak boleh sandalan, nggak boleh rempong banget sih dong aku gini. Mau duit nggak? Waduh kalau udah digituin aku sama bapakku nggak bisa nolak ya. Duit, oh iya. Udah saya anggap orang tua banget ya karena dia udah 6 tahun bayangin saya syuting setiap minggu berapa kali, aduh pokoknya tuh udah banget bapaknya lah. Padahal kalau di luar dipikir saya macam-macam lagi sama dia tuh dipikir ada ya gitu deh kalau orang-orang kalau nggak ngerti orang entertain. Padahal sebenarnya saya nggak ada apa-apa sama dokter karena bener-bener murni ya saya anggap sebagai orang tua aja. Akhirnya saya kesana, loh ya kantor Prudential lagi salah paling kamu bener kok kencang kali nomor 8. Wong nih kira dari ini, terus kalau masuk aja, udah di situ saya lihat orang MRT itu pertama kali saya kesana, wih keren, aduh gimana ya jas-jasan hari Sabtu ya karena kita kan acara kayak gini tuh Sabtu teman-teman, training dari Sabtu pagi sampai Sabtu sore, wah keren, koko cici cantik ya bapak ibu keren, terus parkir tuh susah banget masuk naik ke atas. Akhirnya dikenalin sama Ibu Yani, kebetulan lainnya betul-betul tuh Dokter Santo masih UM teman-teman, sekarang udah SUM. Ini sekarang kayaknya nggak tahu deh, kayaknya naik deh AM karena kita pasti naik SUM. Amin ya. Terus kalau tepuk tangan kok injek-injek sih teman-teman ya dong. Kurang on dong, bahaya nih nanti aku panggil Dokter Susanto loh. Kalau kurang on ya. Terus akhirnya saya dijelasin sama Bu Yani dan gak tahu suami saya memutuskan untuk udah pokoknya kita harus coba peluang ini, kita join. Pagi kita ditawarin, Bu fase terdekat kapan? Waktu itu Senin kayaknya teman-teman, maaf itu Senin kayaknya ya. Fase terdekat kapan? Tapi kita belum punya foto. Oh ada, Hadi nanti malam. Yaudah nanti malam. Hah, bojoku ki gendeng be yo. Dalam hatiku, yang besok-besok lah gak apa-apa sih. Udah aku gak mau melewatkan momen ini, aku mau langsung Senin, Selasa, Rabu. Jadi dia tuh memang beliefnya tuh kuat banget teman-teman. Saya tuh pernah menghina-hina dia jadi agent itu nggak benar. Income-nya berapa? Pertama kali dapat income itu cuma 500.000. Halah yang kamu income berapa puluh juta jualan kayak gini 500.000. Sampai sekarang saya yang kolak teman-teman. sekarang saya sangat support karena pernah dia ngomong gini, aku UM, kamu harus fokus nemenin aku, ya wes pokoknya kamu UM, kalau aja aku nggak mau aku gitu. Jadi teman-teman saya di kantor tuh baru ketemu saya tuh tahun ini teman-teman karena saya UM-nya kan baru ya 2016. Hari ini nang saya tahun lalu kok nggak pernah kelihatan katanya anak gitu di kantor ya memang karena saya nggak pernah support suami saya. Tapi ini kualat teman-teman. Nah, sekarang kita lagi kejar double star club teman-teman karena saya udah dapat platinum Auckland, saya nggak mau berangkat sendirian, jadi kita lagi kejar kurang dikit lagi dapat 2. Doanya ya teman-teman ya. Oke, sekarang langsung aja karena udah join Pak Hadi gantian. Pak Hadi, silakan.
kita sewa. Oh iya dong. Tak repot itu. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Semangat gak ini? Semangat. Kalau nggak semangat saya pulang nih. Ya itu tadi teman-teman, sedikit cerita dari istri saya teman-teman. Wajar, namanya MC ya seperti itu modelnya. Iya loh, lebih banyak ngomongnya. Begitu kita ya. Tapi enak teman-teman. Kalau punya istri seorang MC itu enak. Enaknya kenapa? Enggak Pak, ada lagi Pak. Nah di luar itu kan sudah banyak omongnya Pak. Nah, jadi kalau di rumah sudah habis Pak omongnya. Jadi tinggal diemnya. Bayangkan kalau terjadi sebaliknya, di luar diem, di rumah kayak kapal pecah, waduh, bisa rusak Pak dengan telinga, betul? Nah ini teman-teman, oke ya, itu tadi sedikit background tentang istri saya. Boleh ya, saya sedikit cerita ya tentang background saya juga. Boleh. Nah, boleh nggak boleh pun harus boleh ya. Agak sedikit maksa, namanya agent. Nah ini teman-teman, kebetulan saya lulusan dari teknik elektro di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya teman-teman. Nah sebagai lulusan elektro tentunya waktu kuliah teman-teman, saya cuma berpendapat gini toh, aku kalau lulus kuliah idealnya aku harus buka bisnis. Tetapi yang namanya orang baru lulus kan tidak punya modal, iya loh, tidak punya modal otomatis harus mau jadi karyawan, iya loh. Nah waktu itu terpaksa teman-teman, sebagai lulusan teknik elektro saya melamar ke beberapa perusahaan telekomunikasi. Kebetulan ini ada 3 perusahaan yang paling lama saya di dalamnya. Saya kerja sebagai karyawan 8 tahun teman-teman, tapi sudah pindah-pindah sebanyak kurang lebih, saya lupa, lebih dari 10 kali pokoknya teman-teman, selama 8 tahun. Kenapa? Satu alasan saya teman-teman, ketika saya dulu menjadi karyawan itu kenaikan gajinya berapa teman-teman? 10 sampai 15 itu yang excellent, betul? Nah kata-kata 10 itu pun kalau tidak terjadi goncangan ekonomi, betul? Nah waktu itu saya cuma berpikir gini, saya naiknya cuma 10% sebulan setiap tahun, kapan bisa cepat kaya? Iya loh. Maka dari itu saya sering jadi kutu loncat teman-teman. Teman-teman saya semuanya kenal saya sebagai kutu loncat dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Kenapa? Biar dibaca. Betul, dibaca income-nya cepat naiknya bisa di atas 20% kalau loncat-loncat. Teman-teman bayangin, 8 tahun itu ya, waktu pertama kali saya kerja itu gaji saya 1,3. Di tahun ke-8 bisa sampai 25 juta per bulan teman-teman. Kenapa? Loncat sini, loncat sana. Enak gak teman-teman jadi karyawan? Enak, saya bilang. Ada enaknya, ada enggak enaknya, ya dong? Ada yang pengalaman jadi karyawan dulunya? Saya yakin sekarang sudah full time semua ya. Dulunya yang karyawan, dulunya mantan karyawan boleh? Boleh? Banyak juga ya yang dulunya mantan karyawan. Oke, karyawan. Dengan usia saya waktu itu sekitar 28 tahun dengan income 25 juta per bulan dan hidup di Surabaya. Saya dapat fasilitas antar jemput sopir, iya toh? Fasilitas laptop, tempat tinggal dikasih di apartemen, cuma karena rumah saya di Sidoarjo nggak saya tempatin, enak banget teman-teman. Di perusahaan multinasional saya membawai ada 12 orang ekspat dari 5 negara. Orang lokalnya cuma ada 3, itu pun saya paksa HRD untuk rekrut orang lokal. Nah itu enak gak kerjanya? Enak teman-teman. Yang lain itu datang jam 8:30 pakai ceklok, pakai sidik jari, iya toh, fingerprint. Saya itu datangnya jam 9, jam 10-an, nggak pakai ceklok, iya toh. Datang ngajak meeting bentar, habis itu turun nongkrong ngopi dulu. Jam 12, iya toh, waktunya istirahat. Jam 1 ngantar lagi, ngajak meeting bentar, ngopi lagi sampai sore. Nah, enak nggak teman-teman kerjanya? Belum teman-teman, kerjanya baru nanti. Nah, ketika teman-teman yang lain itu sudah pulang sekitar jam 6, jam 7 ya toh, semuanya udah pulang. Nah, bos saya yang ekspat, namanya orang ekspat kan nggak punya keluarga, iya toh. Mereka mau balik apartemen males, otomatis stay di kantor. Jam 7, jam 8 mulailah meeting. Nah ini, nggak enaknya kerjaan saya waktu itu seperti itu teman-teman. Jam 7, jam 8 malam baru start untuk meeting. Ya dong, selesainya jam berapa?
Selesainya jam 1, jam 2 dini hari. Begitu saya lakukan tiap hari loh teman-teman. Bayangin, tiap hari, dan itu terjadi di Sabtu maupun Minggu pun juga seperti itu. Gila kerjanya, iya tak? Memang fasilitas gaji oke lah saya bilang. Tapi ada satu hal yang tadi saya bilang, ya tak? Kalau kita sebagai karyawan, waktu kita serasa dibeli oleh perusahaan. Benar ya teman-teman? Betul? Betul? Nah, waktu kita serasa dibeli oleh perusahaan, artinya apa? Kita nggak punya keleluasaan waktu, gitu. Pernah ini sekali waktu teman-teman, akhirnya karena keseringan diajak meeting sama sama bos ya, sampai tengah malam, sampai dini hari, saya akhirnya kan istilahnya mentok juga ya, namanya manusia rasa bosan gitu loh teman-teman. Yang dikatakan dalam meeting jauh segitu-gitu aja. Mereka cuma mengisi kesibukan aja karena mereka tidak punya keluarga, ya toh. Sedangkan saya kan berbeda, saya punya anak, punya istri, yang harus saya temui juga, ya loh, kita harus ngobrol, kita harus punya kehidupan yang lain selain di kantor. Nah itu, pernah sekali waktu ketika istri saya ulang tahun teman-teman, saya udah janji, oke, hari ini saya akan pulang lebih awal, saya akan izin sama bos, ya loh. Mendadak teman-teman, jam 6, ya loh, habis maghrib, bosnya telepon yang dari China, kita mau conference call dari China, dari Jakarta dan Surabaya, semua conference. Iya loh, conference pakai video, iya loh, online streaming semuanya. Jadi otomatis itu nggak bisa membuat saya untuk pulang. Padahal saya sudah janji sama istri, iya loh. Nah, ini berarti kan ada dua pilihan teman-teman. Waktu itu pilihannya cuma dua. Yang pertama, pilih istri, langsung pulang, iya loh. Tapi besoknya siap untuk dipecat, betul? Karena ini meeting internasional, iya loh. Dua, saya harus stay di kantor, tapi begitu pulang di rumah, alamat rumah pasti dikunci, tidur di luar, bantal bodis, kulit terong, ya loh. Luar biasa, pilihannya dua. Nah itu, akhirnya mau gak mau saya lakukan meeting sebentar teman-teman. Meeting bentar, akhirnya karena wis muntah, ya loh, debat sama sama atasan. Akhirnya nggak tahu penyebabnya apa, saya lupa. Waktu itu saya emosi, laptopnya saya banting depan mejanya si bos. Saya bilang sama bosnya, kalau you mau terminasi saya, you mau pecat saya, silakan, gitu. Tapi kalau kamu pecat saya besok, tak jamin kamu besok gak akan bisa tinggal di Surabaya. Wah, saya pakai ancam teman-teman. Pulang wis gak ngurus, saya pilih istri, wis kerjaan bisa dicari lain-lain, gitu. Sementara waktu itu saya bilang seperti itu. Tapi sampai rumah, ya pusing juga. Waduh, besok pasti ini dipecat, gitu. Sejak konflik kayak gitu, kita jadi keras sama atasan, gitu. Kondisinya sudah nggak enak, gitu. Akhirnya ketika saya ulang tahun teman-teman, saya kan sebagai salah satu orang lokal dengan posisi tertinggi di kantor Surabaya, gitu. Meskipun posisi saya bagus, gitu, kerja saya bagus, performance saya bagus, semua project itu tidak bisa jalan kalau tidak pakai tanda tangan saya, gitu. Tapi tetap teman-teman, ketika saya ulang tahun, dikasih hadiah oleh bos saya, hadiahnya SP3 teman-teman. Tidak pakai SP1, tidak pakai SP2. Sentimen teman-teman, balas dendam, ya kan? Saya cuma bilang minta waktu itu, ya kan? Oke lah, SP3 saya terima, ya kan? Tapi kamu ngasih SP3 tanpa SP1, SP2, saya tahu itu salah, kamu akan saya perkarakan, kayak gitu teman-teman. Akhirnya saya laporan ke dinas tenaga kerja yang di belakang lah teman-teman. Nah, makanya saya dulu sering lewat sini. Saya pernah kok nongkrong, ada orang prudensial, tapi nggak tahu saya direktur waktu itu. Waktu itu ada direktur. Sempat tanya-tanya tentang prudensial karena saya punya polis juga kan, kayak polis pribadi saya keluarga gitu. Cuma nggak direktur, mungkin belum jodoh ya teman-teman. Nah, perkara itu masuk di dinas tenaga kerja, bahkan sampai ke pengadilan negeri Surabaya. Sampai sekarang kasusnya masih ada, belum saya cabut. Akhirnya perusahaan minta damai, ya toh, kita dikasih uang damai, setelah damai dikasih sekian ratus juta. Ya syukur teman-teman, itulah akhir karir saya waktu itu teman-teman. Jadi sehebat apapun kita di dalam perusahaan, sewaktu-waktu kita bisa ditendang. Benar ya teman-teman, seperti itu kondisi sebagai karyawan. Akhirnya setelah dapat pesangon, saya coba lakukan usaha konvensional teman-teman. Ada beberapa usaha yang saya buka. Waktu itu saya buka sebuah CV, namanya KPA Jasa Prosa, itu di bidang proyek telekomunikasi teman-teman. Juga sudah yang bersih untuk ke industri, pabrik-pabrik, ya.
tadi istri saya juga cerita, kayak kita juga founder bayibekas.com untuk Sidoarjo, ya toh, kita ada usaha konvensional. Di usaha konvensional kami merasa di awal-awal enak banget. Waktu kita yang ngatur, betul ya teman-teman? Kalau kita usaha konvensional, waktu kita yang ngatur. Tapi teman-teman, ya plus minus tadi teman-teman. Setelah pindah kuadran E, pindah ke kuadran S sebagai usaha konvensional, self employee ya teman-teman. Nah, di situ saya merasakan benar-benar apa ya? Benar-benar waktu itu kita bisa yang ngatur, ya toh. Tapi yang namanya sebuah usaha pusing karena tidak ada sistem. Tadi yang diceritakan oleh istri saya. Kenapa? Karena semua itu tergantung sama kita. Ketika kita pergi, otomatis usaha itu agak sedikit macet. Syarat misalnya pasti, teman-teman. Apalagi kita sampai keluar kota atau keluar negeri sampai seminggu gitu, wis alamat minus bisa-bisa. Antara operasional dengan apa yang dihasilkan pasti minus. Itu kalau usaha konvensional. Terus lagi teman-teman, tiap tahun bahkan tiap bulan kita harus injek modal. Nah, jujur aja teman-teman, dari beberapa usaha konvensional itu kita bisa terima bersih ya. Bersih sudah dipotong nasional, sudah dipotong pegawai dan lain-lain. Bersih kita bisa terima income 50 sampai 60 juta. Enak nggak teman-teman? Kata siapa? 50-60 juta itu kita nggak mungkin bisa nikmatin Pak. Mentok kita bisa nikmatin cuma 20 juta. Yang lain kemana? Injek ke modal lagi supaya omsetnya tambah gede. Tapi keuntungan yang bersih itu hanya keuntungan di atas kertas, kalau saya bilang waktu itu. Gila, ini keuntungan sebulan itu bersih itu bisa ratusan juta ya loh. Tapi kita nggak nikmatin hasilnya. Kenapa? Dalam hitungan kertas doang. Yang kita nikmatin cuma di angka 20-an sampai 30-an juta teman-teman per bulan. Gila nggak? Belum lagi hutang gitu. Hutang kita yang tiap bulan beban hutangnya sudah 30 sampai 50 juta yang harus kita bayar ya loh. Ngeri juga. Tak bilang waktu itu sama istri saya, kita ini gendeng ya. Usia baru 30-an tapi hutangnya udah melebihi usianya kita. Luar biasa, bukan income-nya tapi hutangnya teman-teman. Nah ini loh. Jadi waktu itu saya dan istri itu merasa bahwa keuntungan tidak bisa dinikmati 100% sehingga hasilnya itu kayak lingkaran setan teman-teman. Waktu usaha konvensional seperti itu, kita banyak loh usahanya. Semuanya seperti itu, surplus. Bukan usaha yang minus ini. Ini usaha yang surplus, tapi omsetnya hanya di atas kertas teman-teman. Makanya kalian sudah fokus di Prudential, saya bilang fokus saja di Prudential. Jangan sekali-kali coba usaha konvensional. Saya sudah pernah mengalami teman-teman, luar biasa impornya. Ya toh? Maka dari itu, waktu tadi istri saya cerita ya, diajak sama Dr. Susanto seperti itu teman-teman. Akhirnya ya kita berdoa. Kita pengen sebuah bisnis waktu itu yang ada sistem, gitu toh? Bukan tanpa modal. Ada modalnya pun nggak apa-apa, yang penting minim. Ya toh? Kita mengerjakan sini kan bukan tanpa modal. Ada modalnya paling untuk operasional, betul? Nah, waktu saya diajaklah untuk join ke Prudential, gitu. Pagi presentasi, langsung di BOP ya teman-teman, dan jenjang agent ke UN bagaimana mencari menempuh dari 0 sampai ke 100 juta. Langsung saya nyantol teman-teman, langsung klik, langsung saya tanda tangan. Buku tabungan tidak bawa, foto tidak bawa, gak apa-apa, langsung saya lengkapi, nanti sore saya bisa fastat. Langsung akhirnya kita fastat 3 hari teman-teman. Nah, setelah fastat 3 hari itu, besoknya kita langsung jualan teman-teman. Terus nggak ada AJI, waktu itu AJI-nya kita kena pending apa ya, sampai AJI itu kurang lebih 1,5 bulan kemudian kita baru AJI. Ada pendingan pokoknya, KTP, tabungan dan lain-lain teman-teman. Nah, itu kita selesai fastat. Besok itu saya minta SQS, langsung saya bikin terus ganti, jadi langsung bisa. Pokoknya ajaib teman-teman. Saya bersyukur waktu itu istilahnya langsung klik, langsung bisa materinya, bisa bikin SQS, bisa closing. Nah, terus ketika selesai AAJI gitu teman-teman, besoknya kita langsung setor 12 case setelah AAJI gitu teman-teman. Maka teman-teman kita bisa langsung lari cepat seperti itu karena kita menemukan kliknya. Nah ini teman-teman, di sini saya akan sharing ya teman-teman, apa sih yang diajarkan leader saya di awal-awal sehingga pertama kali kita join start langsung bisa kita ngebut. Iya, teman-teman ini tahu nggak ceritanya? Boleh ya, saya sharingkan ya. Nah ini nanti pokoknya teman-teman ambil positif, buang negatif. Kalau ada negatifnya dibuang aja. Ya dong, kalau misalnya ada yang berbeda dengan yang diajarkan oleh leadernya teman-teman, yang paling benar adalah leadernya teman-teman. Setuju ya?
Oke, saya sharingkan teman-teman. Nah, kita join Prudential, ya toh waktu itu full license adalah Juni 2014. Nah, waktu itu langsung ditanya sama leader saya teman-teman. Kebetulan leader saya ini Bu Yanjani, daerahnya Pak Martinus langsung, sehingga kita juga di coaching sama Pak Martinus langsung, ya toh langsung ditembak. Goal kamu apa? Ya toh, benar ya teman-teman. Semuanya diajari goalnya apa, ya toh. Goalnya ini why-nya harus kuat, ya toh. Kenapa? Karena goal ini merupakan sebuah mimpi, di mana mimpi tersebut kita sudah ada plan-nya dan ada deadline-nya. Betul? Waktu itu kita langsung dikasih, gitu toh. Satu langsung tak sebutin. Wes, goal saya yang pertama adalah bebas dari usaha konvensional, gitu toh. Bebas dari utang maksudnya teman-teman, usaha konvensional. Gitu, bisa nutup semuanya. Ini goal saya yang pertama. Goal kedua, ketiga, itu nanti. Wes pengen beli ini, pengen beli itu nanti urusan nanti. Yang penting bisa lepas dari lingkaran setan, dari ini apa namanya usaha konvensional teman-teman. Pengen lepas. Oke Adi, kalau pengen lepas, oke berarti goalmu harus ditulis. Ya terus setelah dipikirkan harus ditulis. Benar teman-teman ya? Ditulis. Oke ditulis deadline-nya usaha saya kasih tempel fotonya, ya toh. Tanggal bulan sekian, ya toh. Join 2014 bulan Juni, ya toh. Saya pengen akhir tahun saya bisa full time. Ya toh. Saya pengen tak tutup semua. Gitu, gua ya teman-teman. Namanya itu baru, ya toh. Terus pokoknya pengen tutup, pengen full time, gitu. Nah setelah ditulis, baru kita mengusahakan. Kenapa teman-teman? Leader saya mengajarkan bahwa waktu itu, Hadi, yang namanya goals itu, semua kejadian di dunia ini, itu terjadi 3 kali. Pertama adalah kita memikirkannya, makanya kejadian itu pasti terjadi di alam bawah sadarnya kita. Kalau kita benar-benar memikirkan. Yang kedua, jika kita mewujudkannya dalam tulisan, kita tempelkan dalam dream book kita, itu berarti terjadi. Yang kedua adalah dalam dream book kita, ya. Ketika kita mengusahakan untuk mencapainya dan ditambah dengan berdoa, ditambah dengan effort usaha, maka terjadilah nyata. Betul ya teman-teman ya? Teman-teman di sini pasti bikin semua. Makanya semua kejadian di dunia ini pasti terjadi 3 kali. Dan itu pun saya di awal-awal dulu kuliah pun sebelum saya masuk Prudential, saya juga lakukan hal yang sama. Saya pengen beli mobil, pengen beli rumah, selalu saya tempel. Iya kan? Makanya teman-teman pengen capai sesuatu, pengen capai goal apapun di akhir tahun atau di tahun depan mau bikin satu goal, yaitu di tahun 2017, teman-teman harus tulis. Percayalah, karena orang yang menulis dreamnya itu 70% bisa achieve loh. Iya kan? Dan kita juga membuat plannya, kita breakdown tiap bulan, tiap minggu, bahkan hariannya aktivitasnya kita plan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya ajarkan oleh leader saya seperti itu. Oke, berarti ketemu breakdownnya. Waktu itu standarnya kalau di agensi kita itu teman-teman ketemu 3 orang per hari. Tapi waktu itu kita membuat goals, aktivitas, yaitu sehari minimal ketemu 7 sampai 10 orang per hari. Gitu teman-teman. Kenapa? Nah, nanti saya ceritain ya teman-teman ya. Pokoknya goalsnya kita sudah tentukan dulu. Nah, setelah goals kita tentukan teman-teman, kita buat rencananya. Nah ibarat goal kalau tanpa rencana berarti kita mendesain sebuah kegagalan. Iya teman-teman. Makanya plan juga sangat penting. Nah selanjutnya yang diajarkan sama leader saya waktu itu, Hadi, satu lagi. Setelah kamu punya goalnya, kamu harus ada yang namanya belief. Nah beliefnya apa? Saya percaya kok. Iya. Satu yang pertama kamu belief dulu sama company-nya. Teman-teman belief nggak sama Prudential teman-teman? Belief ya? Setuju ya teman-teman ya? Terus dulu dong buat Prudential. Nah, kenapa? Saya belajarnya teman-teman. Nah ini saya selalu juga yang saya tanamkan pada tim-tim saya. Kenapa kita harus belief sama Prudential? Teman-teman sudah tahu ya? Kenapa kita harus belief sama Prudential? Karena Prudential asetnya paling besar di Indonesia, betul? Aset kita 56 triliun, sedangkan kompetitor yang nomor 2 pun itu masih di sekitar 36 triliun, ya. Dari aset kita yang paling kaya, oke? Dari laba Prudential 2015 5,4 triliun, ya. Laba perusahaan yang nomor 2 dan seterusnya itu 1,9 triliun dan yang lain-lain malah di bawah 1 triliun, ya. Kita luar biasa, kita di atasnya. Terus belum lagi harga nilai unit link kita, ya. Dan satu lagi teman-teman, kenapa kita harus yakin di Prudential? Karena waktu itu saya melihat laporan keuangan Prudential teman-teman. Saya kaget, iya, saya kaget kenapa?
Karena beban komisi prudensial itu 5,2 triliun. Teman-teman bisa bayangin. 1 tahun prudensial membagikan komisi sebanyak 5,2 triliun. Kalau dibagi per bulan, bagi 12, ya toh? Saya orang teknik teman-teman, senang yang namanya data dan angka, ya toh? 5,2 triliun kita bagi 12, ketemunya sekitar 425 miliar dalam 1 bulan. Nah, teman-teman, dari 425 miliar yang dibagi prudensial tiap bulan, teman-teman pengen berapa? 1%. Lah itu kembali ke teman-teman sendiri, ya toh? Mau ambil bagian berapa persennya, ya toh? 1%-nya itu loh masih 4 miliar. Berarti kalau income kita masih di atas, masih di